Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Semoga kita tetap semangat dalam belajar walaupun corona tetap mengincar. Kali ini kita akan belajar materi analisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Adapun tujuan kita mempelajari materi analisis unsur intrinsik novel ini, setelah selesai kegiatan pembelajaran, kita akan dapat mengidentifikasi dan menentukan unsur intrinsik yang terdapat dalam novel. Nah, masih ingatkah apa itu unsur intrinsik? Jika diibaratkan suatu bangunan, maka unsur intrinsik itu adalah bahan-bahan yang dipakai untuk membangunnya. Nah, sekarang marilah kita mulai membahas hal yang paling mendasar dalam membangun sebuah novel, yaitu tema. Masih ingat apa itu tema? Tema adalah pokok pikiran atau pokok persoalan kehidupan yang diangkat oleh pencerita. Bisa berupa keyakinan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Pokoknya semua persoalan yang ada dalam kehidupan bisa diangkat ke dalam sebuah novel. Secara garis besarnya, tema itu dibedakan menjadi dua. Ada tema utama, ada juga tema turunan. Tema utama namanya ada tema mayor, kemudian tema turunan disebut juga dengan tema minor. Adapun perbedaan keduanya bisa dibaca secara langsung pada tayangan ini. Masih bingung apa itu tema mayor dan tema minor? Kita lihat salah satu contoh. Misalnya judul novel Si Endut. Gambaran kisahnya silahkan bisa dibaca. Mohon maaf, ini hanya sebuah contoh. Isi ceritanya mengisahkan tentang si Indut yang merupakan keluarga kaya. Bagian berikutnya diceritakan si Indut menjabat. Kemudian bagian berikutnya si Indut menangani proyek. Bagian berikutnya si Indut masuk penjara. Kemudian di bagian akhir ceritanya perut si Indut sakit atau bengkak. Bisa saja cerita ini diakhiri dengan si Indut itu meninggal dunia. Untuk memantapkan pemahaman kita, berikut sekedar contoh yang diambil dari kutipan sebuah cerita. Silakan dibaca dengan saksama. Berdasarkan isi cerita ini, kutipan cerita ini bertema kemunafikan. Mengapa kita berani mengatakan temanya kemunafikan? Bisa kita lihat dari salah satu kalimat dalam cerita ini.
Kemudian tokoh. Masih ingat apa itu tokoh? Ternyata tokoh itu adalah orang-orang, boleh juga binatang, yang ditampilkan jadi pelaku dalam cerita. Lalu bagaimana dengan watak tokoh? Bingung juga. Watak tokoh adalah sifat yang dilekatkan kepada pelaku oleh pencerita atau pengarang. Dalam hal ini, pengaranglah yang berwenang untuk melekatkan watak kepada tokoh. Nah, untuk memantapkan pemahaman kita, berikut ini sekedar contoh dari kutipan sebuah cerita. Ya, pelan-pelan supaya betul-betul dapat dipahami sambil mencerna penjelasan sebelumnya. Ya, silakan dibaca dari awal sampai akhir dengan seksama. Berdasarkan kutipan ini, apakah dapat dibayangkan kira-kira bagaimana watak tokohnya? Ternyata wataknya adalah munafik. Lalu bagaimana dengan alur atau plot? Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam hubungan sebab akibat yang sambung menyambung, disusun oleh pencerita dalam cerita yang dikisahkannya. Dalam cerita misalnya pengarang membuat peristiwa satu, kemudian muncul peristiwa kedua, selanjutnya muncul peristiwa ketiga, dan seterusnya sampai akhir. Peristiwa satu ini dapat menjadi sebab yang akan memunculkan peristiwa kedua yang menjadi akibat. Peristiwa kedua ini bisa menjadi sebab munculnya peristiwa ketiga, dan seterusnya. Lalu bagaimana macam-macam alur? Alur itu dibedakan menjadi tiga. Ada alur maju, mundur, dan alur maju mundur atau campuran. Nah, agar cerita menjadi lebih menarik, di dalam alur cerita yang kita kisahkan, seharusnya kita akan munculkan ada surprise atau kejutan, kemudian ada konflik atau pertikaian. Berikutnya, cerita itu harus utuh. Kemudian latar cerita. Apa itu latar cerita? Latar biasa diistilahkan juga dengan setting. Latar itu dibedakan menjadi tiga, ada latar waktu, tempat, dan suasana. Kadang juga disebut juga latar sosial. Untuk memantapkan pemahaman kita, berikut ini sekedar contoh yang diambil dari kutipan sebuah cerita. Silakan pelan-pelan dibaca.
Berdasarkan kutipan cerita ini, kira-kira latar ceritanya di mana ya? Ternyata latarnya adalah di rumah. Berikutnya adalah sudut pandang atau diistilahkan dengan point of view. Masih ingat apa itu sudut pandang? Ya, sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri dalam bercerita atau posisi pengarang pada saat bercerita. Lalu bagaimana jenis sudut pandang? Untuk diketahui, sudut pandang itu dibedakan menjadi dua. Ada orang pertama atau diistilahkan dengan sudut pandang akuan, kemudian ada sudut pandang orang ketiga atau diistilahkan dengan sudut pandang diaan. Biasanya sudut pandang orang pertama, pengarang menggunakan kata aku atau saya sebagai contoh. Tetapi kalau sudut pandang orang ketiga, biasanya pengarang menggunakan kata dia atau langsung menggunakan nama orang sebagai tokoh cerita. Agar lebih memahami tentang sudut pandang ini, berikut ini kami tampilkan suatu kutipan. Silahkan dibaca dengan seksama. Kutipan yang kami munculkan ini sangat pendek. Sesuai dengan penjelasan tentang sudut pandang, kutipan yang pertama ini menggunakan sudut pandang orang ketiga atau diaan. Selanjutnya kutipan yang kedua, jika dicermati dengan seksama, ternyata kutipan yang kedua ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Baiklah, sekedar itu penjelasan tentang analisis isi novel. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana menganalisis isi novel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.